Materi pagi hari ini kita belajar mengenal pecahan 1/4. Kita buka buku paketnya halaman 18. Anak-anak teacher, di sini ya ada sebuah kue. Lalu kue ini akan dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Perhatikan gambar kedua. Ini adalah gambar kuenya setelah dipotong 4 bagian sama besar. Nah, setiap potongan menyatakan pecahan 1/4. Ini 1/4, yang ini 1/4, yang ini 1/4, dan yang ini 1/4. Pecahan 1/4 dilambangkan dengan 1/4. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Berikutnya pada halaman 19, ayo warnai 1/4 bagian dari gambar-gambar berikut. Ini ada gambar lingkaran. Sudah dibagi 4 bagian sama besarnya. Lalu kita warnai 1/4 bagiannya. Jadi satu bagiannya kita warnai atau kita arsir nak ya. Jika kalian menggunakan pensil, diarsir saja seperti ini. Oke. Untuk gambar yang kedua, ketiga, dan keempat kalian lanjutkan ya nak di rumah. Berikutnya halaman 22. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menceritakan isi dongeng menggunakan bahasamu sendiri. Anak-anak teacher, kalian baca dulu dongeng fabel yang berjudul Jerapah dan Kura-kura. Baiklah anak-anak teacher akan memberikan cara-cara untuk mengetahui isi fabel agar kalian bisa menceritakan kembali isi fabel yang kalian baca. Langkah pertama yang kalian ambil, yang pertama membaca fabelnya dengan sungguh-sungguh. Lalu catatlah tokoh-tokoh yang terdapat dalam fabel. Yang ketiga, kalian juga harus memahami sifat tokoh tersebut. Yang keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Lalu kalian rangkailah cerita tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Baiklah anak-anak teacher akan coba menceritakan fabel yang berjudul Jerapah dan Kura-kura. Di hutan, hiduplah seekor kura-kura yang sedang mencari makan. Dia melihat banyak pohon yang berbuah, namun sulit ia gapai. Di kejauhan, dia melihat sang jerapah sedang memakan daun-daun yang ada di atas pohon. Kura-kura meminta tolong kepada jerapah agar mengambilkan buah yang ada di atas pohon tersebut. Jerapah mengambilkannya dan kura-kura mengucapkan terima kasih. Pada saat itu juga kura-kura mengeluh kepada jerapah karena dia tidak dapat menggapai pohon yang tinggi tersebut dan dia merasa kecil hati karena badan jerapah yang tinggi dan bisa menggapai pohon tersebut. Si jerapah menasehati kura-kura agar dia tidak berkecil hati, selalu bersyukur atas pemberian dan ciptaan Tuhan. Setiap makhluk hidup memiliki kekurangan dan kelebihan.
Setelah mendengarkan nasihat jerapah, kura-kura tidak pernah bersedih dan mengeluh lagi. Jadi anak-anak teacher, kira-kira kalian setelah mendengarkan fabel tentang jerapah dan kura-kura, apa nasihat yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, benar sekali bahwa kita harus selalu bersyukur atas segala ciptaan Tuhan, dan kita harus tahu setiap ciptaan Tuhan memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu dulu penjelasan dari teacher. Dan untuk tugas pada hari ini, kalian buka buku paket halaman 20, kerjakan soal nomor 1 ya nak ya. Berikutnya halaman 24 nomor 1 A, B, C, dan D. Ingat anak-anak teacher, tugasnya ditulis di buku latihan tematik. Sampai di sini dulu penjelasan dari teacher. Selamat belajar dan terima kasih.